Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita ketemu kembali di channel ini. Sekarang kita akan membahas tentang ikan patin, dan ada apa saja, yuk simak liputannya. Berbagai jenis ikan perairan air tawar memang lumayan banyak jumlahnya, dan selama ini masyarakat kita banyak yang memiliki hobi dan hobi tersebut juga menjadi salah satu bagian dari usaha mereka yang kiranya bisa dijadikan peluang. Saat sekarang ikan patin juga sudah dikenal di mana-mana khususnya di masyarakat Indonesia, dan sudah tersebar hingga sampai ke pelosok di pedesaan, bahkan banyak yang menggemarinya. Postingan kali ini sengaja saya sajikan sebagai bahan informasi dan merupakan teknologi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi siapa saja yang akan melakukan usaha budidaya khususnya ikan patin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ikan patin ini merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki peluang ekonomi untuk dibudidayakan. Budidaya ikan patin masih perlu diperluas lagi, karena pemenuhan atas permintaan ikan patin masih sangat kurang. Ikan patin seperti halnya ikan lele tidak memiliki sisik dan memiliki semacam duri yang tajam di bagian siripnya. Keduanya tergolong dalam kelompok catfish. Ada yang menyebut ikan patin dengan lele Bangkok. Di beberapa daerah ikan patin memiliki nama yang berbeda-beda antara lain ikan jambal, ikan juara, lancang dan sodarin. Rasa daging ikan patin yang enak dan gurih konon memiliki rasa yang lebih dibandingkan ikan lele. Ikan patin memiliki kandungan minyak dan lemak yang cukup banyak di dalam dagingnya. Teknik budidaya ikan patin sebenarnya relatif mudah, sehingga tidak perlu ragu jika berminat menekuni budidaya ikan ini. Pada awalnya pemenuhan kebutuhan ikan patin hanya mengandalkan penangkapan dari sungai, rawa dan danau sebagai habitat asli ikan patin. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan minat masyarakat, ikan patin mulai dibudidayakan di kolam, keramba maupun bak dari semen. Permintaan ikan patin yang terus meningkat memberikan peluang usaha bagi setiap orang untuk menekuni usaha di bidang budidaya ikan patin ini. Dengan permintaan yang demikian meningkat, jelas tidak mungkin mengandalkan tangkapan alam, tetapi perlu budidaya ikan patin secara lebih intensif. Peluang usaha budidaya ikan patin dapat dilakukan dalam dua bidang kegiatan, yaitu kegiatan pembenihan dan kegiatan pembesaran sebagai ikan konsumsi. Kegiatan pembenihan merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Produk akhirnya berupa benih berukuran tertentu, yang umumnya adalah benih selepas masa pendederan. Budidaya ikan patin sebagai pemenuhan bibit ini cukup memiliki prospek yang bagus karena permintaan bibit juga cukup besar. Budidaya ikan patin sebagai persediaan bibit ini memerlukan waktu yang relatif pendek sehingga perputaran modal bisa dipercepat. Peluang usaha budidaya ikan patin dapat dilakukan dalam dua bidang kegiatan, yaitu kegiatan pembenihan dan kegiatan pembesaran sebagai ikan konsumsi. Kegiatan pembenihan merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Produk akhirnya berupa benih berukuran tertentu, yang umumnya adalah benih selepas masa pendederan. Budidaya ikan patin sebagai pemenuhan bibit ini cukup memiliki prospek yang bagus karena permintaan bibit juga cukup besar. Budidaya ikan patin sebagai persediaan bibit ini memerlukan waktu yang relatif pendek sehingga perputaran modal bisa dipercepat. Budidaya ikan patin dalam kategori pembesaran biasanya dilakukan saat bibit ikan patin memiliki berat 8-12 gram ekor, dan setelah 6 bulan dapat mencapai 600-700 gram ekor. Sebagian petani ikan patin memanen setelah usia 3-4 bulan karena permintaan pasar ikan patin dengan bobot yang lebih rendah per ekornya. Budidaya ikan patin sebagai bibit dan ikan konsumsi memiliki peluang usaha yang sama-sama menguntungkan, tergantung pilihan kita mana yang lebih memungkinkan. Pembibitan ikan patin merupakan upaya untuk mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik dan jumlah yang mencukupi permintaan.
Cara tradisional bibit ikan patin diperoleh dengan menangkap dari habitat aslinya yaitu sungai, rawa, danau dan tempat-tempat lain. Untuk tujuan komersial bibit harus diupayakan semaksimal mungkin dengan pembibitan di kolam. Budidaya ikan patin memerlukan beberapa persyaratan dan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangannya antara lain sebagai berikut. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan dan budidaya ikan patin adalah jenis tanah liat lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang dinding kolam. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3–5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Keunggulan kolam tanah yang paling menonjol adalah kolam tanah menyerupai habitat asli ikan sehingga ikan akan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Untuk membangun kolam tanah, Bapak Ibu perlu memastikan kualitas tanah yang akan digunakan adalah kualitas terbaik. Disarankan untuk membuat kolam tanah menggunakan tanah liat atau tanah lempung berpasir yang tidak terlalu berpori sehingga dapat menahan massa air dalam volume besar dan meminimalkan potensi kebocoran di bagian dinding kolam. Sementara itu, salah satu kekurangan kolam tanah yakni kualitas air yang mudah tercampur bakteri dan hama dari balik tanah. Dengan kualitas air yang tercemar, pertumbuhan patin bisa terhambat. Oleh sebab itu, sebelum membangun kolam tanah, sebaiknya Bapak Ibu mencari tahu terlebih dulu cara mengantisipasi atau mengatasi kualitas air kolam tanah yang tercemar. Begitulah tata cara untuk budidaya ikan patin. Semoga video ini jadi bermanfaat untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan patin. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan sampai jumpa.